Ketika Rian pindah kerja ke sebuah startup di gedung tua, ia tak menyangka akan bertemu Arif, rekan kerja pendiam yang selalu duduk di meja nomor 7. Namun, satu malam lembur mengubah segalanya. Kursi Arif bergoyang sendiri, bayangan berdiri di belakangnya, dan esoknya meja itu menghilang. Siapa sebenarnya Arif dan mengapa suara dinginnya masih terdengar di telinga Rian, mengajaknya terbiasa pada sesuatu yang tak seharusnya ia lihat? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton Senin pagi. Langkah Rian menggema pelan di lorong panjang lantai 3. Lantai itu sepi, terlalu sepi. Lampu-lampu neon di langit-langit memancarkan cahaya pucat, sedikit berkelip, seperti enggan benar-benar menyala. Kadang satu lampu meredup beberapa detik sebelum kembali terang, seperti berkedip kepada sesuatu yang tak terlihat manusia. Udara dingin merayap dari celah jendela yang berembun tipis. Ada aroma kopi basi bercampur bau pembersih lantai. Wangi pembersih lantai terasa tidak wajar saat disandingkan dengan kesunyian pagi itu. Rian tiba lebih awal dari biasanya. Baru 2 minggu ia bekerja di startup ini, dan biasanya suasana pagi cukup ramai. Ada suara tawa dari pantry, derit kursi yang ditarik, ketikan cepat dari laptop-laptop di meja. Tapi hari ini sunyi, terlalu sunyi. Kantornya minimalis, dinding putih, meja-meja tersusun rapi, dan interior bersih tanpa hiasan berlebih. Selama 2 minggu pertama, Rian merasa betah dan nyaman. Orang-orangnya ramah, santai, dan selalu menyambut dengan senyuman, mengajak ngobrol saat makan siang. Momen favoritnya adalah ketika mereka duduk bersama di pantry, memesan makanan lewat aplikasi, lalu makan sambil bercanda. Namun, di antara semua orang itu, ada satu sosok yang selalu menarik perhatiannya. Arif, orangnya kalem, jarang bicara, tapi selalu hadir. Tak pernah ikut obrolan ringan apalagi gosip kantor. Ia sering duduk di ujung meja, makan perlahan, pandangannya seperti menembus sesuatu yang tak terlihat orang lain. Meski begitu, kehadirannya terasa menenangkan. Entah mengapa. Mas Arif tuh aneh, tapi baik, pikir Rian. Nggak pernah telat, kerjanya rapi banget. Kayak nggak pernah panik. Suatu siang, mereka makan ayam geprek bersama. Arif duduk sendiri di ujung, memotong ayamnya dengan tenang, sementara suara tawa dan sendok garpu beradu di meja. Rian memberanikan diri mendekat, mencoba mencairkan suasana. Mas Arif, bagi tips dong, biar tetap kalem kayak mas, ucapnya setengah bercanda. Arif menoleh pelan, senyum tipis, tatapan yang sulit dijelaskan, dalam, tapi dingin, seperti mata yang pernah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Kalau udah terbiasa, kamu nggak akan takut lagi, jawabnya. Rian tersenyum kecil, tapi di dadanya ada rasa aneh. Kalimat itu seperti bukan nasihat, tapi peringatan atau undangan. Hanya itu, tapi ada sesuatu di balik kalimat itu, dingin, seolah penuh arti yang tak ingin dijelaskan. Malam itu, Rian lembur sendirian di lantai 3. Hanya suara kipas pendingin dan detak jam dinding yang menemani. Suara itu terlalu keras untuk ruangan kosong. Dari mejanya, ia bisa melihat meja nomor 7, meja Arif, di pojok ruangan, masih seperti biasa. Lampu di atasnya berkedip pelan, kadang padam setengah detik sebelum menyala kembali. Setiap kedipan menciptakan bayangan yang bergerak di lantai, seperti sesuatu sedang melintas di sana. Ia menunduk menatap layar, berusaha fokus, mengetik cepat. Tiba-tiba, terdengar suara kursi berderit. Dari arah meja nomor 7. Krik, krik. Rian berhenti. Suara itu datang dari arah meja nomor 7. Suara kursi berderit. Rian menoleh cepat. Kursinya bergoyang pelan.
seperti baru saja diduduki seseorang. Tapi tak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdegup kencang. Mungkin angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri, meski ia tahu tak ada jendela terbuka di lantai ini. Ia mencoba kembali bekerja, tapi saat pandangannya kembali ke layar, ujung matanya menangkap sesuatu, seperti bayangan orang berdiri di belakang kursi itu, membungkuk sedikit, wajahnya tertutupi rambut, menghadap meja. Diam, tak bergerak. Rian menatap lurus ke sana, dan bayangan itu hilang. Rian menelan ludah, berdiri, melangkah pelan ke arah meja itu, memastikan di atas meja ada sebuah mug putih dengan noda kopi mengering di bibirnya. Dia mengenali mug itu, mug yang sama dipakai Arif siang tadi. Bulu kuduknya berdiri. Dia ingat betul, Arif pulang lebih dulu sore tadi, lewat lift, tanpa menoleh sedikit pun. Sejak malam itu, Rian mulai memperhatikan hal-hal kecil yang mengusik pikirannya. Arif tidak pernah benar-benar berbicara dengan siapapun, dan orang-orang tampak tidak menyapanya, seolah tidak melihatnya. Saat makan siang, hanya Rian yang duduk di dekatnya. Saat rapat, Arif selalu duduk di pojok, diam, dan tak ada yang memanggil namanya. Dan meja kerjanya, meja nomor 7 di pojok ruangan, selalu sedikit lebih gelap dari bagian kantor lainnya. Bahkan ketika semua lampu menyala, kadang Rian merasa udara di sekitarnya lebih dingin. Kadang Rian mendengar bisikan samar dari arah mejanya, meski semua orang sudah pulang. Pernah sekali, Rian mencoba memanggilnya dari kejauhan. Arif menoleh, tapi wajahnya terlihat aneh, seperti sedikit kabur, tak fokus, dan mata yang terlalu hitam untuk ukuran manusia. Suatu sore, saat semua sudah pulang, Rian lewat dan melihat Arif duduk di sana, menatap layar komputer. Layarnya kosong, hanya pantulan wajahnya sendiri. Jemarinya tak bergerak di atas keyboard. "Mas Arif?" panggil Rian pelan. Arif menoleh. Mata itu terlalu hitam, seolah tidak ada cahaya yang bisa memantul darinya. Rian mundur setapak, napasnya tercekat. Udara di sekitar meja nomor 7 mendadak berubah dingin, menusuk sampai ke tulang. Bau logam samar tercium, seperti darah yang sudah lama mengering. Arif tidak berkedip, wajahnya datar, tapi bibirnya perlahan bergerak, tanpa suara. Seolah sedang mengatakan sesuatu yang tak boleh didengar. Rian mencoba bertanya, tapi kata-katanya macet di tenggorokan. Tiba-tiba, lampu di atas meja itu padam total, gelap menelan sudut ruangan. Ketika lampu menyala lagi, kursi Arif kosong. Namun, mug putihnya kini ada di meja Rian. Setetes cairan hitam kental masih menempel di bibirnya. Seketika, seluruh ruangan terasa berputar. Suara detak jam berubah lambat, lalu menghilang. Di telinganya, ada bisikan yang tak asing, pelan tapi jelas. "Kalau udah terbiasa, kamu nggak akan takut lagi." Pandangan Rian mengabur, tubuhnya goyah, dan semuanya berubah jadi gelap. Lalu, cahaya putih menyilaukan matanya. Rian terbangun di ruang medis kantor, napasnya terengah. "Mas, istirahat aja dulu. Tadi Mas pingsan di lantai 3, kata seseorang. Suaranya seperti datang dari dalam air. Mereka bilang dia kelelahan, tapi satu hal langsung menghantam pikirannya. Meja nomor 7. Rian langsung kembali ke lantai 3, ruangannya. Tak ada meja, tak ada kursi, hanya lemari arsip yang tampak sudah lama berdiri di sana. Lapisan debu tipis menutupi permukaannya. Seolah meja itu tidak pernah ada. Seolah Arif tidak pernah ada. Dengan kepala berdenyut, Rian menemui HRD. Suaranya tegas. "Saya mau tanya, Mas Arif, dia kemana?" Hening. Dua orang HRD saling pandang. Salah satunya menelan ludah, lalu berkata pelan, "Mas Arif dulu pernah kerja di sini, tapi itu sudah 3 tahun lalu. Dia meninggal." Jantung Rian seolah berhenti berdetak. "Kecelakaan di lift, waktu lembur, sendirian. Kami jarang cerita karena masih traumatis. Dia ditemukan security sudah terbaring di lantai lift dalam keadaan tidak sadarkan diri. Darah keluar dari bagian belakang kepala. Dokter menyatakan meninggal di tempat."
Rian berdiri kaku. Seseorang menepuk bahu Rian, entah sebagai penghiburan. Tapi Rian tak mampu bergerak. Dan di tengah sunyi itu, seperti dari jauh, ia mendengar suara yang pernah ia dengar di meja makan siang. Suara yang kini terasa membeku di telinga. Kalau udah terbiasa, kamu nggak akan takut lagi. Bulu kuduknya meremang. Karena kini ia mengerti, terbiasa bukan berarti aman. Terbiasa berarti sudah menjadi bagian dari tempat itu. Sejak mendengar kebenaran itu, Rian berusaha mengabaikannya. Tapi rasa aneh dan tidak percaya masih menghantuinya. Kalau Arif sudah meninggal, kenapa dia bisa hadir pada siang hari? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kejadian-kejadian itu hanyalah halusinasi karena stres. Rian tahu ia harus menjauh. Ia pulang lebih awal setiap hari, menghindari lantai 3 bila tidak perlu. Kantor yang dulu hangat berubah jadi tempat yang menakutkan. Namun, lantai 3 tidak pernah benar-benar melepaskan siapapun yang diinginkan. 3 hari kemudian, Rian terpaksa lembur lagi. Timnya butuh laporan sebelum pagi. Kantor sudah kosong, lift pun sunyi. Ia berdiri lama di depan pintu lift, mempertimbangkan untuk membawa laptop pulang saja. Tapi ia takut manajernya marah jika data sensitif dibawa keluar. Akhirnya, ia menekan tombol 3. Saat pintu lift terbuka, lorong itu menyambutnya dengan cahaya pucat dan udara dingin yang menusuk. Langkahnya bergema. Lalu, entah kenapa, ia menoleh ke sudut ruangan. Meja nomor 7 ada di sana. Bukan lemari arsip, bukan debu. Meja, kursi, mug putih. Semua seperti sebelum malam ia pingsan. Rian merasa kepalanya berat. Langkahnya tertarik ke meja itu, seperti ada tali tak terlihat yang menggiringnya. Ia duduk di kursi nomor 7 tanpa sadar. Mug putih ada di depannya, penuh dengan cairan hitam kental. Tangan Rian terangkat sendiri, memegang mug itu. Udara di sekitarnya terasa lebih padat, seperti dinding tak terlihat yang menutup jalannya. Dan dia melihat security sibuk menggotong tubuh orang dari lift. Rian membeku. Hari-hari berikutnya, Rian mulai mengalami hal-hal aneh. Kadang, saat ia mengetik, jarinya berhenti begitu saja tanpa ia sadari. Layarnya kosong, padahal ia ingat baru saja menulis beberapa paragraf. Kadang, saat rapat, ia menemukan dirinya duduk di pojok ruangan, diam, mengamati orang lain berbicara. Posisi yang persis ditempati Arif dulu. Dan yang paling mengganggu, beberapa rekan kerja mulai tidak menyapanya. Ia menyadari kalau ia berdiri di pantry, orang kadang menoleh ke arahnya, lalu langsung menoleh ke tempat lain seperti lupa bahwa ia ada di sana. Beberapa minggu kemudian, kantor kembali normal seperti biasa. Orang-orang bekerja, bercanda di pantry, dan lembur saat perlu. Hanya ada satu hal baru. Di pojok ruangan, meja nomor 7 kini terisi, bukan oleh Arif, tapi oleh Rian. Ia jarang bicara, selalu duduk tenang, dan tatapannya seperti menembus sesuatu yang tak terlihat orang lain. Jika ada karyawan baru yang memberanikan diri bertanya bagaimana ia bisa setenang itu, ia akan menoleh perlahan, senyum tipis di bibirnya, dan berkata, "Kalau udah terbiasa, kamu nggak akan takut lagi."